yang saya hormati Pak WD 1, WD 3, dan senior semua dan rekan-rekan semua, dan juga saudara mahasiswa hadir di Iya, acara ini. Dengar Pak ya suaranya? Dengar, dengar. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Asril Bur, BP, BP 88, jurusan Elektro, di Padang kalau dulu. Jadi sedikit terus baik, kalau teman-teman yang lain pergi ke Batam dengan persiapan yang matang, dengan tujuan, kalau saya sebaliknya, dengan minim semuanya. Yang ada cuma modal nekat dan berani aja ke Batam, dengan tujuan cuma nemu satu orang yang sudah 3 tahun lalu, 3 tahun terakhir baru ketemu, belum ketemu gitu. Jadi saya ke Batam, cerita kita, saya sampai ketemu, saya nggak tahu rumahnya, saya nggak tahu alamatnya, saya nggak tahu nomor teleponnya, saya juga nggak tahu PT-nya di mana, tapi hari ini ketemu juga dan numpang selama kurang lebih hampir 4 bulan. Nah, jadi yang saya dapat selama jadi pengangguran itu, nggak bisa bahasa Inggris. Ilmu teknik juga pas-pasan, setiap ditanya, you experience. Saya nggak punya pengalaman, juga ditanya lagi, bahasa Inggris pun juga beletotan. Tapi mengadopsi dari pendapat teman saya, sorry Kang Yadi, tidak ada yang nggak bisa, semuanya bisa kalau kita mau. Ya perlu tahu rekan-rekan, IP saya tamat dengan IP pas-pasan, dan saya pernah ditanya di perusahaan, IP Anda kok segini? Ya IP saya 2000 lurus. Ya saya nggak malu bilangkan itu, 2000 full tanpa ada embel-embel belakangnya. Saya bilang waktu itu, Anda ingin skill saya atau nilai saya? Kalau nilai saya kasih saya waktu 2 minggu, saya akan rubah jadi 3. Gimana caranya saya akan rubah. Tapi kalau Anda ingin skill saya, saat ini pun saya siap dicoba waktu itu. Dengan PD-nya dan sombongnya, karena udah frustasi, tidak dapat. Tapi gara-gara saya PD, malah saya diterima. Gak tanggung-tanggung, 2 perusahaan waktu itu. Tahun 95, bulan Juni. Singkat cerita, saya kerja di perusahaan selama lebih kurang 11 tahun, background elektro, kerja di elektronika. Otomatis saya harus belajar jukir balik, diletakkan di posisi rata-rata di production dengan di testing. Sementara background saya tentang elektronika minim, tapi dengan prinsip tadi saya belajar, akhirnya saya bisa. Nah, selama 11 tahun, ini rekor yang tidak bagus, tidak usah ditiru, karena saya sudah yakin dapat skill, dapat sesuatu yang saya andalkan. Jadi selama 11 tahun saya pindah-pindah sampai 9 kali perusahaan. Jadi kalau dikalkulasikan tiap perusahaan itu paling banter cuma 1 tahun kurang, 1,5 tahun nggak sampai. Tapi itu nggak bagus. Tapi ada beberapa pengalaman mungkin bisa sharing waktu saya kerja di rata-rata di perusahaan PCB, mulai dari perakitan PCB sebelum dipasang komponen dinamakan PCB, kemudian apabila sudah dipasang komponen menjadi PCBA, mulai dari proses pemasangan sampai proses testing pemasangan komponen menggunakan mesin SMT, yang itu saya rasa teman-teman alumni banyak yang pakar di situ pada mesin SMT ya, baru dia senior deh. Nah, juga ada yang bidang rasid, ada juga yang sudah expert di situ. Nah, jadi yang satu yang saya ingat waktu di production, mungkin ini bisa jadi suatu challenge ya, suatu penelitian. Saya di production, jadi waktu itu saya dikejar shipment itu pengiriman barang keluar. Sementara waktu yang diberikan boleh katakan nggak cukup lah gitu waktunya. Tapi itu tanggung jawab saya, harus saya kirim. Kita menggunakan barcode, di scan. Tiap barang yang sudah diperiksa, di scan. Nah, sudah dari production, sudah dicek sudah selesai function test, finish yang tes yang lainnya, itu kita berikan quality assurance ke quality assurance. Begitu mereka cek, ketemu satu aja dalam satu box, maka satu lot yang terdiri mungkin sekitar 100 pieces itu dicek ulang lagi. Sementara waktu kita mepet. Hari udah jam 7 malam, shipment jam 1 malam. Kargo dan nunggu. Sementara kalau kita nggak ngirim, kita habis kena labrak sejadinya.
Jadi waktu itu mungkin sedikit nakal dan usil. Jadi PCB yang sudah diperiksa oleh QA tadi sampai ke LAN, saya ganti label, saya kembalikan lagi ke quality control. Sudah diperiksa oleh anak buah saya kembalikan lagi ke quality control. Dicek lagi, ketemu lagi, dicek lagi, dibalikin lagi ke production. Saya cek sebentar, sudah anak saya ngecek, anak buah saya ngecek, saya kembalikan lagi ke QA, barang itu sama, bukan barang yang lain. Nah, alhasil barang itu boleh katakan oke, good 100%. Yang saya lakukan apa sudah itu? Barang tadi saya berikan ke quality assurance, quality, dianggap good, oke, siap shipment. Tapi yang saya shipment bukanlah barang itu, labelnya tukar semua. Saya ganti dengan PCB yang lain, yang belum dicek oleh QA. Alhasil sebelumnya 11 malam saya sudah selesai shipment. Tapi dampaknya 3 bulan kemudian barang saya balik semua. Nah itu, dan mungkin ini suatu pemikiran juga mungkin dari rekan-rekan masih di kampus, gimana caranya kenakalan saya tadi jangan terjadi, dan itu sering terjadi, dan saya lakukan beberapa perusahaan itu. Saya jujur aja itu dosanya nggak bagus, tapi terpaksa karena kita ngejar production, dan mungkin ada satu jalan, suatu cara bagaimana supaya saya tidak bisa berbohong gitu. Mulai dari proses tadi, padahal itu sudah di scan, jadi scan barcode-nya saya copot, saya tempelkan ke PCB yang lain. Nah, jadi saya ngakalin itu. Jadi begitu di scan, oke, kirim gitu. Nanti balik lagi, kasih kirim yang lain lagi. Jadi yang barang belum di scan saya kirim shipment. Jadi shipment terkejar, pengiriman ke customer terkejar. Nah, itu yang terjadi, itu salah satu kenakalan. Sebenarnya banyak lagi sih yang bermasalah. Belum lagi, mungkin bagi rekan-rekan yang di elektronik ini tahu, sekarang ini operator, teknisi, supervisor semuanya mengerjakan laporan bekerja di LAN berdiri. Jadi coba bayangkan berdiri mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu betis kakak beradik sama ubi goreng kali. Ya, mungkin dengan alasan orang berdiri produktivitasnya lebih tinggi, tapi secara penelitian saya juga belum tahu dari mana pendapat itu didapat. Mungkin ada nggak suatu cara bagaimana orang bisa duduk tapi tidak mengurangi produktivitinya. Memang kalau tempat duduk empuk, kadang pekerja itu operator dan lain-lain banyak ketiduran di kursi, apalagi kalau masuk malam. Mungkin diambil kesimpulan tanpa kursi. Jadi untuk adik-adik semua yang di kampus, perusahaan elektronik rata-rata itu tidak ada kursi. Jadi jangan bermimpi bahwa bisa kerja dengan ada kursi duduk yang empuk. Kecuali Anda jadi manajer, seperti kata Bang Oki tadi. Atau ya Pak siapa? Yang Rusli ya, Pak, yang udah level-levelnya udah di atas. Nah, itu background waktu di perusahaan ya, mungkin bisa jadi suatu pemikiran, mungkin ada suatu ide. Nah, sesudah dari perusahaan 11 tahun saya bosan, boring, jenuh, ibarat makan nasi goreng, pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng, dan juga saya ketemu ngobrol dengan teman-teman yang sudah senior, sudah keluar, mau sampai berapa tahun berapa mau di perusahaan, sampai umur berapa di perusahaan, pergi masuk jam 6:30, pulang nanti jam 9 malam, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah ngantuk, lama-lama manggil om. Nah, jadi saya berpikir gitu, dengan membagikan waktu yang terbuang selama kita bekerja, memang dibayar mahal sih waktu itu, menurut ukuran lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu kita di rumah, waktu kita dengan sosialisasi yang lainnya, masyarakat sangat jauh merugikan. Sementara orang asing, boleh katakan ekspatriat, Sabtu Minggu mereka libur. Sementara kita yang pekerja pribumi, Sabtu Minggu dituntut untuk overtime. Karena kebetulan posisi saya waktu itu masih supervisor, asisten engineer itu aja harus masuk gitu, waktu itu dapat jatah harus masuk Sabtu Minggu, jadi nggak ada bedanya antara Minggu dan Senin. Jadi saya putuskan waktu itu saya keluar dari perusahaan, tidak langsung waktu jadi guru, jadi saya masih melihat peluang sambil jadi konsultan ISO di beberapa perusahaan. Itu tenaga lepas. Nah kemudian saya jadi guru sekian tahun, sekitar mungkin 10 tahun di Muhammadiyah, di tempatnya Pak Bujang Rasid. Itu kayaknya ada berapa persen ya? Enggak. Oh ini kok. Coba. Itu kan. Ya, halo. Kemudian saya memberanikan diri membuka sekolah, namanya SMK Al Mukni.
yang di Batam. Baru merintis sih. Saya dalam sekolahnya juga. Nah, di situ saya mulai berpikiran membuka suatu jurusan. Saya analisa salah satu adalah jurusan bodi otomotif ya, kendaraan. Kenapa saya ambil bodi otomotif? Karena kendaraan sekarang, kalau analisa saya dulu, makin lama penggunaan minyak bumi, gas itu akan dikurangi dan boleh katakan hampir habis. Orang akan lari ke energi tak habis tuh, ramah lingkungan seperti matahari, mobil listrik lain sebagainya. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Jadi kalau seandainya saya buka waktu itu jurusan otomotif yang jurusan mesin, nanti anak-anak saya menjadi apa? Siswa saya 10 tahun, 15 tahun mendatang. Jadi saya ingin ke bodi kendaraan karena walaupun mobilnya mesinnya diganti dengan mesin listrik ataupun mesin jahit, tapi tetap butuh bodi mobil. Nah, dan juga bodi ini menjanjikan karena beberapa siswa saya termakan omongan Pak Oki. Kebetulan waktu itu saya dibantu oleh Pak Oki. Jadi dia menggunakan waktunya mengajar bisa sela kesibukannya di sekolah saya dengan ngasih motivasi, dan itu termakan dengan beberapa siswa saya dan mereka tidak mau jadi pekerja dan mereka jadi seperti pemborong dan buat usaha sendiri. Nah, itu saya mau kasih Pak Oki dengan pola pikirnya, dan juga saya terbawa juga, terpengaruh juga dengan orang muda seperti ini. Dan saya harap mungkin ke depannya banyak lagi orang muda, oki-oki muda lagi yang bisa berkembang, bisa tidak berharap menjadi karyawan terus gitu. Tidak berharap jadi pekerja, tapi mulai menciptakan pekerjaan. Dan ini saya pas bodi kendaraannya salah satu jurusan yang produktif saya anggap di tempat saya waktu itu. Karena kita anak-anak kelas 3, saya berani lepas mereka untuk memperbaiki bodi kendaraannya rusak. Dan begitu mereka, pada kerjanya udah lama sih, paling cuma 1 minggu, dan mereka mendapatkan hasil yang lumayan untuk ukuran siswa. Kalau misalkan di satu mobil itu pengecat ulangnya hampir 6 juta, mereka dikasih 3 juta, itu udah senang ampun. Tapi bahan dari mereka. Nah, selama di bodi, ada beberapa yang mungkin bisa menjadi suatu penelitian atau suatu tantangan. Pada bodi kendaraan kadang-kadang tergores tajam. Kita gunakan misalkan seperti atau kita yang lainnya, kita lap menggunakan itu. Memang samar-samar, tapi akan nampak warna itu akan berkurang, akan menjadi agak lebih terang lagi, agak lebih kurang gitu. Yang gunakan bodi kita tadi. Mungkin enggak kalau standar, karena saya kayaknya udah agak beda sama Pak Rusti, cuma bedanya kening saya masih ada di depan. Halo, maaf, internet saya agak terganggu ini. Iya. Sini udah mulai gelap, kayaknya mulai mau hujan lebat. Oh. Nah, jadi saya ulangi lagi tuh, bodi kendaraan. Jadi bagaimana misalnya kalau cuma tergores, sementara selama ini kalau misalnya kendaraan itu satu misalnya bagian belakang rusak, penyok, itu kena biaya besar. Kalaupun ada yang biayanya murah, itu mereka kadang-kadang kita nggak puas hasilnya, karena akan terjadi beda warna, walaupun sepintas nggak nampak, tapi kalau kita perhatikan akan nampak. Bagi orang penggemar otomotif, yang lain itu akan nampak suatu hal yang tidak cantik gitu. Maaf, ini saya agak lari dari jurusan saya elektro, malah saya ngomong masalah otomotif, bodi kendaraan. Ya, nah, itu mungkin ada satu challenge dari rekan-rekan semua dari kampus, mungkin ada suatu penelitian kelaknya yang bagus, dan itu kayak sampai sekarang belum ada. Ya, orang masih menggunakan, nanti diperbaiki yang satu mungkin dicat sekelilingnya, makanya kadang-kadang katanya hasilnya bagus, di situ bagian itu bagus, bukan bagus, tapi dicat semua. Ya. Yang penyok belakang sampai ke depan pun dicat, jadi warnanya sama. Nah, itu mungkin suatu tantangan pertama. Kedua, kendaraan. Pada kendaraan itu ada namanya black spot. Apabila kita ada suatu bagian di belakang, apabila kita mundur yang lainnya bergerak, itu tidak nampak. Mungkin
Bagaimana caranya blank spot tadi tidak jadi blank spot. Ya, jadi itu dari saya. Nggak begitu banyak sih, karena dari tadi udah banyak yang senior-senior dan rekan-rekan yang sudah Blind spot. pengalamannya yang bagus, yang expert, yang lebih. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.